Malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Halaman 52 paling bawah. Wa min dzalika al malaikatu, setengah daripada yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu malaikat. Fayajibu 'alal mukallafi al-imanu biwujudihim, maka wajib atas orang mukallaf oleh beriman dengan adanya malaikat. Wa annahum min jumlati ibadillahil mukramin, dan bahwasanya malaikat itu termasuk hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Wa anna da'bahumul ibadatu, dan bahwa perilaku malaikat itu ibadah. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak mendurhakai mereka akan Allah, akan apa-apa yang Allah perintahkan pada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Munazzahuna an sifatil bashar, maha suci dari sifat-sifat manusia biasa. Fahum la ya'kulun, maka mereka malaikat itu tidak makan. Wala yashrabun, dan tidak minum. Wala yanamun, tidak tidur. Wala yattasifuna bidhukuratin, dan tidak bersifat dengan laki-laki. Wala biunusatin, dan tidak pula dengan perempuan. Wala abalahum wala umma, tiada bapa bagi mereka dan tiada ibu. Wahum balighuna minal kasrati ma la ya'lamuhum illallah, dan mereka itu luar biasa banyaknya, tidak mengetahui akan mereka jumlahnya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana mantapnya ia iman kepada Allah, tidak akan diterima kecuali harus disertai keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah tidak bermakna bila tidak disertai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keyakinan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, konsekuensinya percaya apa saja yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, semuanya kita kudu percaya, termasuk urusan sam'iyat. Karena dalam ilmu tauhid itu pembahasannya ada 3. Dalam kajian tauhid ada 3 pembahasan. Yang pertama namanya uluhiyat, artinya sifat-sifat yang berkenaan dengan Tuhan, wujud qidam baqa dan seterusnya, itu namanya uluhiyat. Kedua namanya nabawiyat, artinya nabawiyat itu sifat-sifat yang berkenaan dengan Nabi, namanya nabawiyat. Ketiga sam'iyat. Apa itu sam'iyat? Perkara yang tidak dimengerti oleh akal tapi ada.
hanya didengar lewat jalan wahyu dari Nabi. Namanya sam'iyah. Di antaranya adalah malaikat. Malaikat ini kita nggak lihat, tapi kata Nabi ada namanya malaikat. Kita kudu percaya kepada malaikat. Maka orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib percaya bahwa malaikat itu ada. Ada makhluk Allah namanya malaikat, wajib percaya. Siapa orang yang ingkar tentang keberadaan malaikat, maka detik itu juga kafir, keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Siapa orang nggak percaya dengan malaikat, maka jadi kafir adanya. Siapa yang bilang begitu? Allah. Di mana? Di dalam Al-Quran. Pada surat An-Nisa ayat 136, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dengan gamblang, wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa kafir, tidak percaya adanya Allah, atau tidak percaya adanya malaikat, kitab, rasul, hari kemudian, orang yang gak percaya adanya malaikat, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia tersesat dengan kesesatan yang amat sangat jauh. Sesat banget. Ini malaikat. Jadi kita wajib percaya bahwa malaikat itu ada. Apa ini malaikat? Malaikat itu hamba Allah yang mulia. Malaikat itu bukan Tuhan. Jadi jangan nyembah malaikat. Roh Kudus jangan dituhankan. Sebab itu bukan Tuhan, tapi Roh Kudus itu Jibril, malaikat. Jadi malaikat ini kategorinya hamba Allah. Hamba Allah. Hamba Allahnya mulia. Kenapa mulia? Malaikat ini tidak dibekali nafsu. Enggak ada nafsu. Adanya akal doang. Jadi nurut sama Allah. Karena akal doang. Nurut. Kalau kita mau ada nafsu. Nafsu ini demennya membangkang. Kalau buat baca Quran mata pengennya ngantuk mulu. Buat ngaji mah, kalau buat nonton TV mah seger. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Ini namanya nafsu. Buat ngaji mah nggak keburu, buat ngobrol mah keburu, biar berjam-jam. Karena ada. Kalau malaikat nggak ada. Jadi kerjaannya malaikat itu ibadah mulu.
Ada yang sholat enggak berhenti sejak diciptakan sampai hari kiamat. Ada yang baca tasbih subhanallah enggak berhenti sejak diciptakan sampai kiamat. Malaikat. Makanya kalau ada manusia enggak mau ibadah, Allah kagak rugi. Lah kagak, masih banyak hambanya yang ibadah. Yang rugi dia. Allah kagak rugi. Begitu. Yang rugi kita yang rugi. Ngerugi. Malaikat ini hamba Allah yang mulia, tidak pernah mendurhakai Allah. Apa yang Allah suruh kerjakan, apa yang Allah larang tidak kerjakan. Karena malaikat adanya akal doang, tidak ada nafsu. Itu malaikat. Jadi kerjaan malaikat apa? Ibadah. Malaikat kerjaannya ibadah. Dari sejak diciptakan ibadah aja. Malaikat tidak ada sifat-sifat umum manusia. Kalau manusia punya nafsu, ini namanya sifat umum manusia. Malaikat nggak ada nafsu. Sehingga saudara, malaikat itu nggak doyan ongol-ongol, tape uli, nasi uduk, cere-cere, enggak doyan. Karena malaikat mah tidak ada nafsu. Malaikat ini enggak makan, makanannya zikir. Jadi makin banyak baca tasbih makin kenyang. Malaikat makin banyak ibadah makin kenyang. Kalau kita membaca Yasin begitu, kita sih ada sih amalan hebat Yasin. Kalau mau dibagi ya saya bagi. Jadi air panas saudara, panas mendidih. Bagaimana ini air nih biar dingin? Ini saya bagi amalannya. Saudara baca Yasin 4 kali. Gimana Bang Remon? Lah kan saya bagi amalan ini. Bisa begitu. Dibacain Yasin berapa kali? 4 kali. Nanti adem. Saya juga bisa kehebatan begitu sama orang. Bagi begitu. Cara ngademin air panas yaitu dibacain Yasin 4 kali. Sekali udah adem. Ya sekali. Kalau udah adem gak usah 4. Itu begitu. Itu malaikat. Malaikat enggak makan, enggak minum. Jadi kalau kita tuh sudah bisa ibadah makin kenyang, itu berarti kita udah tinggi derajatnya kayak malaikat. Begitu. Malaikat ini enggak berjenis kelamin, enggak laki, enggak perempuan. Kenapa? Karena malaikat itu tidak ada keterangan di dalam Al-Quran. Dari awal Al-Fatihah sampai ujung An-Nas tidak ada keterangan bahwa malaikat itu laki atau perempuan gendernya. Begitu juga dalam hadis Nabi tidak ada. Sehingga orang yang mengatakan malaikat jenis kelaminnya laki-laki
berarti dia berani mengeluarkan statement yang Allah sendiri tidak mengeluarkan pernyataan, sehingga dianggapnya pembohong besar, kafir. Yang mengatakan malaikat berjenis kelamin perempuan aja kafir. Al-Quran menjelaskan pada bagian ini, wa ja'alul malaikatal ladzina hum ibadur rahmani inatha asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Mereka orang-orang kafir menyatakan malaikat yang merupakan hamba Tuhan. Tuh, Allah bilang malaikat itu hamba, bukan Tuhan. Hamba Allah. Mereka katakan perempuan. Orang kafir mengatakan malaikat itu perempuan. Kata Allah, asyahidu khalqahu. Emang mereka waktu diciptakan ngelihat? Kata Allah, sampai berani bilang jenis kelaminnya begitu. Satuktabu syahadatuhum, ungkapannya bakal dicatat dan dimintai pertanggungjawaban. Wa yus'alun, bakal ditanya-tanyai. Maka siapa yang mengata malaikat itu perempuan, kafir. Kalau mengata laki-laki bagaimana? Kalau mengata laki-laki tidak kafir, tapi berdosa besar. Kenapa tidak kafir? Seringkali malaikat Jibril kalau datang kepada Nabi dengan wujud laki-laki. Bila ada orang mengata laki-laki, enggak kafir, tapi dosa. Kenapa dosa besar? Karena mengeluarkan statement yang tidak ada keterangannya. Tapi kenapa ngomong laki-laki enggak jadi kafir? Karena seringkali malaikat kalau berbentuk manusia, bentuknya laki-laki. Seperti dalam surat Maryam ayat 17, fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basyaran sawiyya. Basyar, manusia bentuknya. Dan malaikat ini rupanya ganteng-ganteng. Berupanya kalau jadi manusia, manusia yang ganteng, malaikat. Sahabat Nabi yang ganteng namanya Dahya Al-Kalabi. Seringkali malaikat Jibril tuh ngerupa Dahya Al-Kalabi, ganteng. Penyanyi India tuh, Bollywood, siapa tuh? Iya, Serokan. Itu saudara masih kalah gantengnya sama Dahya Al-Kalabi. Masih gantengan Dahya Al-Kalabi, ganteng sahabat. Nah, malaikat Jibril tuh kalau datang kepada Nabi kadang ngerupa Dahya. Jadi dianggapnya Nabi ngobrol sama Dahya, tahu-tahu mana itu Dahya? Bukan Dahya, Jibril kata Nabi. Udah pergi aja. Itu begitu malaikat. Karena itu dilarang kita mensifati malaikat dengan perempuan maupun dengan laki-laki. Begitu. Kalau mensifati perempuan kata ulama kafir, tapi kalau mensifati dengan laki-laki berdosa besar. Malaikat. Jadi malaikat ini gambarannya kalau kita orang kayak kementerian, kayak menteri-menteri. Kalau kita orang ngurusin kita, maka manusia itu disebut makhluk istimewa. Istimewa.
Coba aja ada malaikat raqib nyatetin ganjaran kita ngaji, malaikat atid nyatetin kita berbuat dosa. Kan nggak kita bayar. Kita bayar nggak? Enggak, dia nyatet mulu. Sekretaris pribadi tanpa bayar. Begitu tuh malaikat. Maka kenapa orang Islam tuh tidak ria, tidak mau ujub, lah udah dicatat sama malaikat. Masa nggak percaya sama catatannya sampai perlu didongeng-dongengin ibadah kita. Begitu. Kenapa orang-orang soleh tidak mau berbuat dosa? Lah kan ada malaikat yang nyatat. Ngeri. Itulah manusia. Kalau percaya malaikat penghubung. Jadi manusia itu makhluk istimewa. Banyak malaikat ditugasi ngejaga kita. Banyak. Coba kita pikirin waktu kita tidur, telinga kita terbuka. Bini kita aja kalau kita tidur dia ngapain? Ya tidur juga. Itu telinga kita yang terbuka tuh. Semut nggak masuk, ada yang jagain. Ada yang, siapa yang jagain? Malaikat. Disuruh siapa? Allah. Suruh jagain kita. Kan luar biasa. Kita tidur, waktu tidurnya mana ngorok gitu, nganga mulutnya, ngiler lagi. Begitu. Kan malaikat jagain, kecoa nggak masuk. Padahal waktu tidur tuh kalau kecoa masuk bisa nggak? Bisa. Tapi karena enggak dari dulu. Kan luar biasa perhatian Allah. Tidak layak kita ngeluh hidupnya. Begitu perhatian Allah luar biasa sama kita. Ya Rabbana, luar biasa. Timbang nggak punya motor aja stres. Nggak punya motor, bingung bagaimana ini saya nggak ada motor. Ya Allah, ayam dari dulu nggak punya motor, girang dia, lompat-lompat, gitu, nggak stres, nggak apa, gitu. Dia sadar punya kaki, bisa buat main bola, gue sepeda bisa, mau ngapa? Kita dibikin stres. Ayam aja biasa aja. Gitu, nggak punya motor, nggak stres. Begitu, syukuri aja yang ada. Begitu, pakai sepeda dulu mengaji. Ya Allah, jauh dari Tanah Abang. Begitu dulu sampai Ciputat. Alhamdulillah sekarang ya Allah kontrak kuat. Begitu motor punya, gitu, sawah di kampung moga punya, ya. Begitu. Alhamdulillah. Yakinlah ada Allah. Man yakin dari Semedo ada sawah kali ya. Amin ya Rabbal. Jangan takut lagi. Jangan takut. Ada Allah. Kita ini hamba. Ada Tuhan. Begitu. Ini malaikat enggak tidur, enggak pernah malaikat tidur, ngantuk aja kagak. Malaikat pokoknya apa aja kebaikan kita semuanya dicatat. Apalagi raqib atid. Raqib atid itu raqib pimpinan, atid anak buah, staf. Yang namanya pimpinan bisa berbuat terserah dia, pimpinan. Kalau anak buah kudu ngikut pimpinan. Makanya kalau ada orang ngaji baru niat, saya niat dah malam Senin ngaji, baru niat langsung ditulis ganjaran atu. Ganjaran apa? Niat. Kalau berangkat 10 paling dikit. Siapa yang nyatet? Atid. Raqib yang nyatet, malaikat raqib langsung tulis ganjaran. Waktu dia niat, saya rencananya Senin besok mau nyolong,
itu ama atid mau dicatat, ditepak ama rokib, jangan catat. Lah dia niat, kalau jadi, kalau kagak, ini menu-menuin buku, tip ek lagi, jadi banyak coretan, nggak bagus, nggak usah. Tuh, pimpinan ngatur, udah niat, iya belum tentu terjadi. Akhirnya bener dia pas Senin nyolong sendal, mau dicatat, tepak lagi, ntar dulu. Kalau dia dibalikin, begitu nantinya, kan ente udah catat, dibalikin, dihapus lagi, banyak coretan. Ntar dulu, tunggu 6 jam, 6 jam dulu. Udah 6 jam, nggak mau dicatat, takut ditepak lagi, catat. Oh, udah boleh, udah atu tapi atu. Tuh begitu. Iya, gitu. Indah kita. Maka kalau kita taubat dari dosa kita, itu kayak papan tulis dihapus. Atta ibu minadzambi kaman la dzambala. Orang yang taubat dari dosa percis kayak bayi lahir, kagak ada dosa sama sekali. Tuh begitu. Taubat itu ngegunting film-film jelek. Maklumlah zaman dulu, zaman jahiliyah gitu. Nah, taubatlah, biar rapi. Malaikat tuh bakal digunting kalau taubat. Udah, catatannya hilang, dirobek halamannya selembar, gara-gara taubat. Tuh, makin banyak kita bertaubat, makin banyak kertas hitam yang dihapusin. Itu keuntungannya. Inilah pentingnya kita bertaubat. Itu malaikat. Wala abalahum wala umma, enggak ada bapak. Artinya tidak beranak binak. Itu manusia. Karena ada jenis kelamin manusia. Orang laki demen sama perempuan, itu manusia, wajar. Tapi ada orang laki demen sama laki, ini mani enggak normal, enggak normal. Lawang ayam jago aja ayam, belum pernah saya dengar, nggak tahu di kebun kopi ayam jago demen sama ayam jago, ada nggak? Hah? Nggak ada, demennya sama ayam babon. Lah kalau ayam jago demen jago, ya Allah, ayam aja kagak. Lah ini ada orang laki demen sama laki, ini mani miring kalah sama ayam yang kagak ada akal, yang nggak ada akalnya aja ngerti. Masa yang ada akalnya nggak ngerti, lah malu ama bener nggak? Iya, nggak bener itu yang kayak begitu. Jadi nggak ada bapak malaikat, nggak ada keterangannya, nggak ada ibu, karena terlepas dari sifat manusia, nggak ada nafsu masalahnya. Adanya akal, ibadah aja. Malaikat nggak punya bini, makanya malaikat demen wadon, kagak. Makanya kita nggak disuruh nyontoh malah malaikat, kagak. Kita disuruhnya nyontoh Nabi Muhammad, yaitu manusia. Kalau kita nyontoh malaikat repot. Malaikat mana kagak demen duit, malaikat begitu kagak ngerti joran, kagak ngerti joran. Tahu joran nggak? Ya palesan begitu, nggak ngerti. Malaikat bukan itu bidangnya, tugasnya khidmat aja sama Allah.
Makanya bila manusia tuh kerjaannya khidmat mulu sama Allah, lebih tinggi dari malaikat. Sebab ada nafsu tapi berpangkat kayak yang kagak ada nafsu. Tapi kalau manusia itu kerjaannya nggak benar, akan turun daripada binatang. Binatang nggak ada akal, adanya nafsu. Tapi binatang aja ngerti terima kasih. Anjing dah dikasih makan 3 bulan, ama yang ngasih makan nurut nggak? Kenapa nurut? Mengerti balas budi. Mengerti balas budi. Ini orang udah baik sama saya. Kata anjing, saya dikasih makan 3 bulan, sudah sewajarnya saya nurut sama dia. Kata anjing, lah kan kita ada akalnya. Allah ngasih makan kita udah berapa bulan? Oh, berapa tahun? Udah berapa tahun? Waduh, berbulan-bulan, bertahun. Yang 3 bulan aja dikasih makan nurut sama yang ngasih makan. Masa kita yang ada akalnya sama Allah nggak nurut? Ada masalah. Kalau kita nggak nurut sama Allah, bermasalah kita. Bermasalah. Kalau sampailah kita enggak nurut sama Allah. Dan malaikat itu jumlahnya banyak banget. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak tahu jumlahnya malaikat kecuali hanya Allah doang. Saking banyaknya. Keterangan yang ada dalam kitab-kitab tafsir, Syekh Nawawi Al-Bantani jelaskan dalam tafsir Munirnya, manusia di jagat raya ini dari ujung barat sampai ujung timur jumlahnya hanya 10% dibanding jumlah jin yang ada di bumi. Manusia nih dibanding jin masih banyak kan? Jin jadi 100 berbanding 10. Banyak 10%. Kalau kelihatan jin nih, lah kita nggak bisa lewat di musola nih. Kalau jinnya berwujud kayak kita, sesak saking banyaknya jin banyak begitu. Jin itu belum ngitung jin yang di Cipulir yang merek Lea, Levis, belum ngitung jin itu tuh belum gitu. Iya, belum ngitung itu aja jin udah banyak begitu. Kalau yang di Cipulir boleh diperjualbelikan jin itu boleh. Kalau yang kaya di Cipulir yang merek Lea tuh boleh diperjualbelikan, boleh begitu. Jin jumlahnya 10% daripada jumlah binatang melata di bumi. Jadi banyak binatang melata. Ayam banyak. Makanya tiap hari dipotong nggak bisa habis. Emang banyak gitu. Binatang melata tuh cuman 10% daripada binatang yang terbang. Jadi banyak binatang yang terbang, banyak. Yang terbang tuh 10% daripada binatang yang di laut, namanya biota laut. Maka ikan diambil sampai bertonton, nggak kurang-kurang banyak. Binatang di laut tuh jumlahnya 10% daripada malaikat yang di bumi.
Jadi manusia itu dengan malaikat yang bumi udah kagak kayak itu. Itu baru bumi. Malaikat yang di bumi itu jumlahnya 10% dibanding malaikat yang di langit pertama. Terus nih, malaikat langit pertama jumlahnya 10% dibanding langit kedua. Sebab lingkaran itu makin jauh, makin gede. Begitu dari lingkaran. Ini malaikat itu banyak banget. Semuanya ibadah sama Allah. Maka manusia nggak ibadah, Allah kagak rugi. Orang banyak yang ibadah, yang rugi kita. Banyak banget malaikat. Banyak. Udah kelewat tuh waktu ngaji Bidayatul Hidayah tuh ada yang jaga langit, jaga dengki, jaga sombong. Banyak macam malaikat. Lalu untuk apa Allah nyipta malaikat ini? Untuk apa? Jadi manusia ini suka ingkar janji. Di akhirat tuh, kamu ini dulu di dunia nyolong, ngambil pulang ngaji, ngambil mangga orang. Izin sih tapi sama pohon mangga, po minta ya sama pohon, main ambil aja. Begitu. Main ambil nangka orang, main ambil aja. Udah tungguin dari sore, udah ke maghriban deh, besok pagi aja. Udah kagak ada. Ada yang nolongin ngambil, sama makannya juga. Gitu. Dipikir ngambilin doang. Tuh. Ketika di akhirat dituntut, kamu ini dulu di dunia pernah nyolong ini. Dari mana buktinya? Gua kagak. Maka malaikat Raqib Atid ini bukti. Ini datanya ada. Jadi kita nggak bisa mau bantah Allah. Ini malaikat ini buat saksi Allah manakala manusia di akhirat membantah. Siapa buktinya? Lah ini ada catatannya. Ini dua saksinya. Makanya Raqib Atid ma yalfidu min qaulin illa ladaihi Raqibun Atid. Yang diucapkan ada malaikat namanya Raqib Atid. Jadi manusia itu tenang. Kalau barang kita hilang, ya ada di catatan malaikat. Barang kita diambil si Anu Sudin. Di catatan Sudinnya ada dia ngambil barang kita. Di akhirat ketemu. Jadi nggak usah pusing-pusing yang hilang, ya udahlah yang hilang. Anggap aja jenggot dicukur. Kalau jenggot dicukur tuh makin dikit makin banyak. Oh ini mau dikasih banyak sama Allah. Begitu aja lah. Gitu. Daripada dilamunin, begitu. Balik juga kagak. Yang udah hilang, gitu. Kalau nasi udah jadi bubur, jangan dilamunin. Kudu berpikir ke depan. Ini nasi udah jadi bubur, yang enak kasih ayam suwir, seledri, kacang, cakwe, kecap, saus, kerupuk, plus sambelnya. Namanya bubur. Nah begitu. Namanya nasi udah jadi ke depan dah. Jangan berpikir mundur, capek kalau mundur. Coba saya ngaji dari dulu. Begitu, kayaknya udah banyak ilmu ini kalau dari dulu. Udahlah coba dulu. Kalau balik kayak dulu lagi, ketegarotan lagi. Udah dah. Kita nggak usah mundur-mundur. Udah nikmati aja hari ini, kedep, insya. Ini yang paling pokok. Capek kalau mundur, pegel hidupnya, pegel. Habis gelas sudah pecah ditangisi juga nggak bakalan utuh. Nasi udah jadi bubur. Ditangis betul deh, minta aja mau Allah gantinya. Tangis ya Allah, Allah gantiin dah. Begitu kita. Ada Raqib Atid yang nyatet. Begitu. Itu warung kurang laris, malah datangnya ke dukun. Ini namanya nggak paham. Kata dukun, ada apa? Begini mbah dukun, begini mbah, warung saya ini
nggak maju. Mungkin pinggir jalan kali, jadi nggak maju. Kalau maju ketabrak kan begitu. Oh begitu, kata Mbah Dukun begini. Ambil merem-merem tuh dukun. Jadi begini, kamu ini ada yang nggak suka. Oh, ada yang nggak suka, Bah? Iya. Siapa, Bah? Merem lagi mbahnya. Sampai merem-merem. Ini bukan orang jauh. Oh, sebelah mana, Bah? Depan, belakang, kanan kiri, yang jelas, Bah. Yang jelas. Coba dia merem lagi. Mbak Dukun begitu. Mana? Takut fitnah. Takut fitnah. Nggak bisa didongengin. Takut fitnah. Kata kita, si Anu nih, si Anu lah, itulah kita. Kalau dia ngerti, nggak begitu. Datang sama Mbak Dukun. Ada apa? Kata Mbak Dukun. Begini, Bah, saya ini warung kurang laris. Kamu ini ada yang enggak seneng. Emang juga begitu, Bah, manusia mah. Ada yang seneng, ada yang kagak. Apalagi gue, Nabi Muhammad nih, Bah, yang saya dengar di majelis maulid, yang akhlaknya baik banget. Ada yang gedek, apalagi gue, Bah. Begitu. Jelas. Sama Mbak Dukun. Dia merem lagi. Mana nih, Bah? Ini buat orang jauh. Atau juga pogo, Bah. Kalau orang Papua mau kenal juga kagak kebun kopi. Begitu. Semua juga orang dekat. Begitu. Itu sih nggak perlu pakai dukun. Gue juga bisa. Ya udah, ente ini merusak ilmu pendukunan aja. Pergi. Kata dukunnya begitu. Gitu. Jangan ikutin dukun. Kita ada Allah. Begitu ada Allah selain nama Allah. Kita hamba yang lemah. Tidak bisa kita. Ada Allah. Ada Allah. Maka malaikat itu hikmahnya Allah sih maha tahu dengan perbuatan kita. Tapi pencatatan itu perlu. Itu begitu. Perlu. Iya, maka sekretaris itu ada. Ini malaikat ini asisten pribadi tanpa bayaran. Jadi apa yang kita lakukan dulu ada catatannya. Rajab bulan balik kamu Allah. Balik dah. Begitu. Balik. Kita hamba yang lemah. Enggak hebat kita. Enggak ada kemampuan apa-apa. Ibadah banyakan malaikat. Orang kita mah baca rati, baca milih-milih sama ustadznya. Ustadz 11 saja ya. 11. La ilaha illallahnya. Udah malam ngantuk. Itu kita sama ustadz yang mimpinnya. Kata ustadznya, baik deh. Udah selesai ratiban, ngobrol aja sampai jam 1. Kata tadi ngantuk. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Takut ada dua. Ini kita. Maka malaikat ini adalah perantara dari Allah untuk kita. Ada malaikat yang ngurusin duit kita, namanya Mikail. Itu malaikat ngurusin duit kita, rezeki. Duit kita aja di Mikail banyak. Apalagi di tangan Allah masih banyak. Kalau masih hidup rezekinya masih banyak. Masih banyak. Ya Allah, ayam anaknya 8. Di kita banyak tuh.
Banyak 8, mana kecil-kecil banget 8. Begitu. Kantor nggak punya, kantor, kontrakan nggak punya, ayam, ijazah nggak ada, keahlian kagak ada, ayam nggak ada, tabungan, boro tabungan, abang aja kagak ngerti, ayam, anak 8. Parahnya itu lakinya si boy kagak open, malah nyari babon-babon lain gitu, kagak ngurusin. Dia ngurusin anak 8 kecil-kecil, tapi dia yakin ada all rezeki di malaikat Mikail masih banyak hidup. Ayam, kita bingung mikirin hidup, kayaknya kalah sama ayam kita. Ayam mantap, mantap ayam begitu. Maka rezeki kita di Mikail banyak, ditagih aja. Jangan-jangan kita kurang kirim Fatihah sama malaikat Mikail yang bagi-bagi rezeki. Nggak ada makasihnya, habis sholat kagak ingat dari dulu. Untung masih dibagi karena nurut sama Allah. Coba kalau kagak, ini kayaknya orang kurang baik sama saya, gue stop juga nih. Kagak. Tuh malaikat Mikail karena nurut sama Allah. Kata Allah bagi-bagi, kata Allah jangan-jangan. Begitu, dibaginya sehat, itu dibagi. Daripada masuk primary di ICU, lah kan mahal. Dikasih sehat, alhamdulillah. Kayak sehat bukan nikmat aja dari Allah, alhamdulillah dah. Jangan dibikin susah-susah. Begitu. Sama yang tinggalnya di Bintaro Jaya aja, seberang sono rel sono apa sono ya? Sono kan? Oh sono. Oh iya. Seberang sono rel kan rumahnya gede-gede. Sama kita kebun kopi. Ono aja kalau tidur melotot. Melotot apa merem ya? Merem. Kita sama. Sama enggak beda. Sama. Begitu sama, udahlah begitu, enak begitu. Jangan kita dibikin puyeng. Begitu, pakailah baju di badan sendiri, jangan ngukur baju di badan orang lain. Stres, kegedean kalau enggak kekecilan. Badan sendiri aja. Kalau kita ngukur kehidupan kita sama orang lain, stres. Apalagi kita ngitungin duit orang lain. Tetangga gue kemarin ya habis beli motor PCX. Kalau kredit paling enggak tuh 1,5 juta dia. Bininya kayaknya dari Carrefour tuh, Lotte Mart sektor 7. Kulkas sub 2 pintu. Kalau kredit kalau enggak 400. Berarti 1.700.000 ditambah 400, udah 2.100.000. Itu buat cicilan aja, belum anaknya kuliah. Berarti duitnya dia, lah ngapa kita ngitungin duit orang? Digaji kagak apa kagak. Begitu, ini yang bikin pegel. Set ngitungin duit orang, capek gitu. Capek. Lah dia lagi mikirin warungnya aja bagaimana biar ningkat. Lah kita kagak mikirin dia. Pantas aja kita tambah ini kagak ada yang mikirin, kita juga kagak mikirin. Maka kita percaya ada malaikat. Banyak rezeki kita di malaikat Mikail masih banyak. Hadarati aja malaikat Mikail dari bagi sama Allah. Begitu banyak. Kita jangan takut, selama kita masih hidup rezeki kita masih banyak. Kalau udah mati berarti udah habis. Begitu, udah habis. Ini yang paling pokok. Kita kudu beriman. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi.
beriman adanya malaikat. Tuh. Makanya orang baca ratib barokah. Barokah. Yang tadinya kita mau jebol parah, berkat ratib enggak parah. Itulah faedahnya kita zikir. Maka mana kulihal, belajar keimanan tentang malaikat mendidik kita menjadi pribadi yang tangguh. Segala sesuatu dicatat oleh malaikat. Yang nyinyir biarin, dicatat malaikat. Kita fokus saja meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Segini aja dah. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilakan. Wallahu